Yes. Oke, saya record ya. Lumayan lah. Oke. Recording in progress. Oke, santai, relax, fokus. Oke. Ya. Oke. Oke, ini udah pada biasa latihan semua, saya lihat. Gitu ya, oke. Fokus nafas perut ya. Nafas perut dulu, konsentrasi. Santai, relax. Perhatikan pergerakan perutnya. Perhatikan energi di sekitar tubuhnya. Oke, nice. Oke. Sambil tenang, sambil fokus, kita mulai latihan ini sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita latih terhitung ibadah dan bermanfaat. Oke, habiskan benar-benar nafasnya. Oke. Yuk, kita ayun seperti biasa. 4 kali nafas perut ya, tarik ke sini, terus buang ke bawah, gitu ya. 4 kali nafas perut disambung dengan gerakan yang sama 4 kali nafas dada. Ya, masing-masing mulai perlahan. Di gerakan ini yang kita kejar adalah sinkron antara nafasnya penuh pas merentang. Pas buang nafas sampai benar-benar habis, posisi tangannya pas di bawah. Ya. Karena gerakan akan membantu kita mengendalikan nafas. Sinkronkan, sinkronkan. Pas nafas kelima, jadi nafas dada. Rasakan ada sesuatu yang beda dari dari perut ke dada. Rasain. Yuk. Ya. Kejar kualitas, kejar kualitas. Latihan kita segitu-gitunya waktunya. Gitu ya. Maka kita satu-satunya cara adalah kejar kualitas. Hari Senin ada supaya kita bisa ngulik materi dasar yang membangun latihan-latihan berikutnya. Fokus, konsentrasi terus, bagus. Oke. Wah. Ya. Ayo Pak Hasan. Terus. Ya. Kalau sudah, teman-teman tangannya taruh lagi di atas paha, ngebuka. Tenang banget, rasain nafas dadanya. Rasakan energi di kedua belah telapak tangan dan dada bagian atas. Fokus, konsen. Rasain dulu. Kepadatan sekitar tubuhnya rasain. Bola energi di telapak tangannya rasain. Ya. Begitu teman-teman udah kerasa bola energi, artinya sudah bisa nerapi ya. Jadi sering dipakai supaya nanti lebih lancar. Ya. Jangan mikir seperti baterai dipakai habis, enggak gitu. Ini mah dipakai malah lebih besar, dipakai malah lebih lancar. Oke. Masih nafas dada ya. Oke. Kalau sudah tangannya taruh atas paha, fokus konsentrasi. Oke. Oke. Kita selingi sama gerakan yang buat ngumpulin energi. Fokus dulu, konsentrasi dulu. Tangannya taruh depan. Rasakan dulu telapak tangannya. Sampai kerasa ada yang tebal-tebal dikit, atau bola, atau buletan gitu ya. Atau tolakan, dorong-dorongan ada. Rasain dulu itu. Ya, sambil hitungan 3, teman-teman aktifin semua satelit energi yang udah pernah dibuat. 1, 2, niatin, aktifin. Jebret. Set. Nanti kerasa ada yang ces gitu. Oke. Yuk. Gerakannya seperti biasa, standar. Tarik ke dada. Tahan ke samping. Buang, kumpulin.
gitu ya. Tarik ke dada, rasakan antara dada sama telapak tangan ada tolakannya. Tahan, pegang bola di kiri sama di kanan. Pas buang, gabungin. Ini berat sekali, kerasa berat ngumpulinnya. Begitu habis nafasnya, ambil semua beratnya buat nafas berikutnya. Iya, masing-masing silahkan. Ya. Awalnya mungkin nggak terlalu gimana gitu ya, cuman biasa aja. Tapi fokus teman-teman taruh di kepadatannya. Di berat-beratnya itu ditaruh di situ fokusnya. Rasakan terus, maka yang kecil akan menjadi gede sedikit, membesar, membesar, membesar. Sampai teman-teman bakal ngerasain ini tolakannya nyata, beratnya nyata. Itu yang kita perlu. Ya, kita latihan itu kalau dilihat sama orang lain, pasti orang lain menyangka ngapain gitu-gitu doang gitu. Orang lain tidak akan menyangka bahwa ini tuh sangat berat. Tapi kita yang berlatih tahu banget. Orang yang biasa kalau baru latihan gini, ya ngos-ngosan pasti. Ya. Terus, ya, kuncinya adalah ambil semua kepadatannya. Pas buang nafas kan habis banget tuh. Pasti padat banget. Ambil semuanya. Coba gitu. Ya, udah mungkin sekitar 3 kali latihan ini kita selalu ngulik ini ya. Setelah habis banget, ambil semuanya. Padatnya ambil semuanya. Nah, ini yang kita mau kasih. Memang 3 latihan ini kita ngarah ke kunci ketiga ini ya, supaya nanti di gerakan manapun kita udah mulai terbiasa. Terus, iya bagus, Pak Sony bagus, yuk Kang Yusuf, terus Kang Maya. Ya. Coba ya, terus. Gimana caranya? Pas buang habis berat banget, ambil semuanya beratnya. Ambil semua beratnya. Terus yuk Bu Is. Terus Kang Hendrik. Terus Kang Irfan Taufik. Oke. Ini Kang Rifa mungkin baru datang, baru kalau teman-teman ada yang baru banget latihan, teman-teman gerakannya gampang. Atur nafas. Yang penting buangnya sampai habis. Pas narik, tarik lewat hidung, kembungin dadanya. Tahan dulu. Terus buang lewat mulut pelan-pelan. Itu aja dulu ya. Tarik lewat hidung, kembungin dadanya. Tahan dulu. Selama mungkin pas buang, pelan-pelan lewat mulut. Harus sampai habis ya. Olah nafas itu harus sampai habis. Gerakan teman-teman, kalau yang baru banget hari ini gabung, cuman tarik ke sini, tahan dulu, buang depan. Itu ya. Sinkronin antara buang nafas sama gerakan. Itu aja kalau yang baru-baru mah. Ya, nanti pasti ngejar kok. Yang udah biasa, hajar. Paksain. Yuk. Masih. Ya, tadi karena saya lihat mungkin ada beberapa orang yang baru banget gabung hari ini. Tapi kalau yang udah biasa, ayo tuh yuk. Ayo Kang Joko, Kang Dwi. Habis banget, berat banget, ambil semua. Habis banget, berat banget, ambil semua. Ya. Kita ngejar capek langsung di awal. Habis. Oke, masing-masing 2 kali lagi. Setelah 2 kali, tangannya taruh atas paha dulu. Rasakan 2 belah telapak tangan dan dada bagian atas. Bagus. Terus. Ya, kalau Kang Ida bagus berdiri. Oke. Kalau yang berdiri taruh samping badan tangannya, rasakan di kedua belah telapak tangan sama dada bagian atas. Itu kan bikin segitiga tuh. Nanti kerasa ada segitiganya. Terus, bagus. Yes. Kalau yang sudah, fokus. Ya.
Oke. Rasakan dulu di kedua belah telapak tangan dan dada bagian atas. Oke. Ya, bagus. Oke, saya cek bagus semuanya. Oke, konsentrasi ya. Pertahankan konsentrasi kita ngerasain bola di telapak tangan dan dada bagian atas. Oke. Kita masuk ke 4 gerakan yang awal. Oke, begitu mulai biasa ya. Tarik, buka, tahan, buang, bawah. Tarik samping dada, tahan dulu, buang, lawan depan. Terus ya, tarik samping telinga, tahan dulu, buang depan, atas, gabungin, tarik, tahan, buang depan. Yuk, 2 kali seri. Mulai masing-masing. Udah biasa kan ya? Yuk. Kualitas ya, kualitas cuman 2 kali, cuman 8 kali nafas. Ya. Coba pas buang nafasnya habis banget, padatnya kerasa banget, ambil semuanya. Ya. 3 latihan ini dari kemarin-kemarin kita menguliknya di situ. Ya, capek pasti. Kalau ini dilakukan cepet banget jadi capek. Artinya kalau kita capek, badannya lebih gampang lagi ngerasain, lebih peka. Kalau kita lebih peka, tekanannya jadi lebih dahsyat lagi. Jadi kita lebih capek lagi, lebih peka lagi, lebih capek lagi. Terus aja gitu, naik ke atas. Itu yang bikin latihannya jadi super efektif. Ya, karena dia naik, terus naik gitu. Terus, bagus Pak Sony. Itu bagus banget Pak Sony. Terus. Das. Bagus Kang Wayan. Ayo Kak Andri. Sok saya etik di bantuan. Terus. Yuk Kang Yusuf. Berat dulu, lawan. Berat dulu, baru lawan. Kang Eko. Oke, bagus itu. Terus. Buis, terus. Ya, oke. Yes, bagus. Ya, bagus. Kalau yang udah 2 kali, tangannya taruh lagi atas paha. Kalau yang udah 2 kali, tangannya taruh atas paha lagi. Konsentrasi penuh, 2 telapak tangan, dada bagian atas. Fokus, konsentrasi. Ya, terus. Kalau yang masih, nggak usah buru-buru ya. Terusin aja. Main kualitas aja. Terus. Yes, bagus Kang Dwi. Kang G, bagus. Dirasain ya. Tarik, tahan, dan buang. Selalu rasakan si tekanannya. Beratnya itu dirasain. Ya, selalu rasain beratnya. Selalu rasain beratnya. Terus. Yes, bagus. Yes, bagus. Ya. Kalau sudah, tangannya bisa di atas paha. Kalau belum, selesaikan dulu. Maksimalkan dulu. Oke. Teman-teman yang sudah, tangannya taruh depan lagi. Gerakan yang tadi lagi, yang tarik ke dada, beratnya, tahan ke samping, buang, gabungin. Berat banget, tarik lagi, tahan samping, buang, gabungin. Ya, harusnya lebih dahsyat. Sok, bismillah lah, langsung. Mulai masing-masing, maksimalin nafasnya masing-masing. Ya, kita nafasnya beda-beda semua. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Niatnya udah jelas,
Yakin, lakukan sebaik mungkin. Mau nanti gimana urusan belakangan. Yang penting setiap nafas maksimal. Setiap nahan nafas maksimal. Buangnya sampai habis, tekanan kerasa. Terus, Terifa, oke. Sok teh. Ya, udah oke. Terus, lanjut. Yuk. Dar. Bagus, ini bagus. Gedar. Mending capek sekarang. Ya. Terus. Latihan pasti capek. Artinya kalau capek, bener. Latihan teman-teman. Kalau nggak capek, ada yang salah aja. Pasti ada yang salah kalau nggak capek. Latihan yang benar adalah pasti capek. Kenapa kita milih capek latihannya? Karena kita punya misi bermanfaat buat orang lain. Artinya kita harus lebih kuat. Mending capek sekarang, tapi bisa terapi dengan efektif. Yuk. Dar. Bagus banget. Dikit lagi. Beratin dulu. Ingat, kuncinya adalah habis semua tekanan besar banget, ambil di nafas berikutnya. Pas ngambil tuh beratnya masih kerasa. Oke, dikit lagi. So, saya liatin satu-satu. Dikit lagi. Yes, bagus. Ya, ini bagus segini. Ini bagus sudah segini. Nafas dada ya. Nafas dada yang terbaik. Sampai habis. Yes, bagus. Tangannya taruh atas paha lagi. Kalau yang duduk, kalau yang berdiri taruh samping badan. Nafas dada yang terbaik. Pastikan tulang punggungnya tegak. Terus begitu teman-teman ngecek tegak, nanti di tulang punggung tuh kayak ada yang bolak-balik gitu, atau ada kayak yang ngalir di tulang punggung. Fokus ke nafas yang terbaik, terus sambil rasain itu dari tangan, ada yang ke sama tulang punggung tuh kayak ada garis gitu. Kadang-kadang merinding, kadang-kadang kayak ada yang jalan, gerenyam, kadang-kadang kayak ada yang ngalir aja di situ. Fokus dulu, konsentrasi dulu, terus. Bagus, yes, terus. Iya, gitu dulu, bagus. Yes, bagus ini. Saya amazed, teman-teman lancar ini. Ya, si alirannya bagus ini. Terus, oke. Masih pertahankan tulang punggungnya, tegakin, ada aliran, rasain. Biasanya kadang-kadang di kepala bagian belakang kayak ada yang ngumpul, atau ke kepala atas gitu, ke arah ubun-ubun biasanya kayak ada yang ngumpul, itu wajar ya. Gitu. Masih. Oke. Tangannya ke depan. Pegang bulatan. Oke. Ini ada bulatan energi, putarannya dari jempol ke kelingking lewat depan gitu ya. Zut ke sana. Rasain dulu bola energinya. Bayangkan kalau belum terasa. Kalau udah kerasa mah enak banget. Puternya kerasa. Oke, nafas dada, tarik ke perut, ke arah perut, tahan naik, buang depan. Pas buang dia muternya lebih kencang. Zat, habis banget. Tarik lagi, tahan naik, buang depan. Gitu aja terus. Der. Ya, mulai masing-masing.
sampai teman-teman kalau bisa kerasa itunya muternya. Ya. Putaran energi adalah dasar dari teknik terapi. Jadi teman-teman berkepentingan banget, kita sangat berkepentingan punya energi yang padat, muter dengan jelas. Gitu. Ini yang kita pakai buat terapi nanti. Selalu pegang bolanya, Pegang bola, pas tarik masih dipegang bolanya. Tahan lebih kerasa, buang lebih dahsyat, terus. Habis banget, ambil lagi. Yuk. Iya, bagus. Bagus Kang Yusuf, terus. Yuk. 1 detik deh. Masih. Udah bagus ini. Yuk, terus. Pas narik, itu malah jadi fase... Pas narik, harus sekarang-sekarang mah, kalau dulu narik rada santai ya. Tapi sekarang-sekarang narik itu malah jadi fase yang berat. Karena narik itu ngambil semua hasil nafas sebelumnya. Beratnya lebih dahsyat. Jadi nggak pernah ada yang kayak ngeplos itu, nggak ada itu. Naik lagi gitu. Pas narik malah jadi berat sekarang. Lebih bagian berat sih. Narik sama buang jadi yang berat. Terus. Bagus. Yes, terus Kang Hendri. Terus. Bu Nani. Terus. Bu Lili Pak Hasan. Kang Alfian, oke. Yes, bagus. Terus Kang Bagus Ida, bagus. Kang Ahmad Tirto, oke. Kang Usep udah bagus. Pak Sony, Kang Kamarudin, oke. Kang Trisna, seperti biasa bagus. Kang Wayan juga. Terus Kang Yusuf, Kang Hendrik, terus Kang Andri, Bu Is. Habis, nafasnya habis. Olah nafas, indikator paling gampangnya nafasnya habis dulu. Terus, paksa sedikit. Ya, bagus. Bagus, oke. Tangannya taruh lagi di atas paha. Selesaikan gerakannya, tangan taruh di atas paha. Tangannya taruh di atas paha. Oke, fokus, konsentrasi. Dua belah telapak tangan, rasakan. Dada bagian atas, rasakan kembali. Fokus, konsentrasi. Tegakin lagi punggungnya. Rasakan punggungnya. Kalau merinding wajar, kalau ada yang kayak ngalir wajar. Yes. Rasakan tulang punggungnya. Fokus masih. Oke, baik, sangat baik. Tangan taruh depan. Gerakan yang tadi lagi. Tarik ke dada, tahan ke samping, buang, gabungin. Habis gitu lagi. Cuman sekarang nggak akan terlalu lama. Ya, maksimalin. Nggak, ya kan 2 menit. Ya, mulai masing-masing. 2 menit mulai dari sekarang. Software, saya menghitung. Terus. Cuman 2 menit pasti bisa. 2 menit pasti bisa yang paling bagus. Terus. Ya, kuncinya pas buang nafas,
Habis, tekanan tinggi banget, tariknya ambil semua. Bagus, sangat baik. Iya, Kang Hendri, bagus itu Kang Hendri. Kerasa itu. Kelihatan. Terus, yuk. Ayo Kang, bagus Ida. Terus. Bat. Begitu ngebuang tuh, di tengah kita sebetulnya kayak ada putaran gitu. Antara, ya, ya kan ada lingkaran yang dibentuk antara tangan ini kan. Itu kayak ada yang muter sebetulnya. Terus. Iya, terus Pak Sony, terus. Oke, bagus banget. Kurang dari 1 menit, terus. Kurang dari 1 menit. Iya, bagus. Terus, paksa, maksimalkan. Terus, yes, bagus. Iya, selesaikan nafasnya, tangannya taruh depan. Rasakan tolakan dulu di depan. Rasakan pegang bola bulat kalau bisa. Atau mungkin teman-teman udah ngerasa putar, rasakan. Kalau teman-teman yang udah hawa panasnya kerasa, nitik, rasakannya berarti hawa panas. Oke. Siap-siap yang gerakan muterin di seluruh tubuh ya. Tarik ke dada, tahan dulu, aba-aba buang ke bawah, naik ke belakang, depan gitu ya. Habis. Ya, selesai habis, ambil semuanya. Tahan dulu, pas buang dada, perut, ke punggung bawah, punggung atas, terus ke bahu, baru ke tangan. Iya, lakukan masing-masing. Yuk, push. Terus Kang Joko, terus Kang Dwi, terus Teh Tulir, terus. Yuk Kang Hendri, terus. Bu Nani, terus. Ya, betul, bagus. Terus, bagus. Terus, bagus. Iya. Oke, saya liatin satu-satu kok. Terus. Oke, Kang Trisno bagus. Oke. Kelihatannya tebel sampai goyang-goyang gitu. Terus, bagus. Ayo, masih. Rasain terus, Teh Rifa. Terus bisa tuh bagus itu. Udah ada gitu. Yuk. Kak sorry, bagus Kak sorry. Yuk, mumpung. Kak sorry sambil niatin pas buang gitu, niatin ngebuang anasir ya. Bakar, jebret gitu. Bayangin kita tuh energinya gede banget, pas buang keluar semua, gitu. Terus, yes, bagus, sedikit lagi. Selesaikan nafasnya, tangannya taruh atas paha lagi. Selesaikan nafasnya, tangannya taruh atas paha lagi. Rasakan kedua belah telapak tangan, dada bagian atas.
Tegakin punggungnya. Fokus nafasnya, atur yang terbaik. Atur yang terbaik. Oke. Oke. Teman-teman fokus di telapak tangan kiri dan kanan, rasain energinya di telapak tangan kiri dan kanan. Kalau belum terasa, bayangin dia ngumpul kayak ada bola muter di situ ya. Saat fokus ke dua bola itu, nafasnya nafas biasa pun tidak apa-apa. Fokusin ke energi di kedua belah telapak. Oke. Rasain dulu. Bisa kok, pasti bisa. Oke, fokus konsentrasi. Dengan terus ngerasain dua bola energi di telapak tangan, rasain dia muter, bayangin dia muter, rasakan putarannya. Telapak tangan kiri taruh di dada bagian, telapak tangan kanan taruh di dada bagian kiri ya, di depan jantung. Das gitu. Kasih jarak sekitar ya mungkin 2 jari gitu ya. Yang telapak tangan kiri di perut. Kasih jarak, jangan nempel, rasakan putarannya. Nafasnya boleh nafas biasa, rasakan interaksi ya, susah bahasanya ya. Si putarannya tuh kerasa gitu. Kerasa baik di telapak tangan kerasa, di dadanya kerasa, di perutnya kerasa. Fokus. Niatin energi kita nyalur ke jantung, nyalur ke rongga perut secara umum semuanya. Gitu. Fokus. Putarannya kerasa, bayangin putarannya. Fokus di putarannya, fokus di tekanan putarannya itu. Niatin kita nyuplai energi ke jantung kita yang sudah bekerja dari sejak kita lahir. Energi kita itu akan bikin putaran di sana. Kalau ada yang intinya mah supaya aliran energinya normal, lancar gitu ya. Mungkin selama ini kita lagi nggak mikir, jarang mikirin jantung gitu ya. Sekarang bayangin jantungnya dapat suplai energi. Bayangin rongga perutnya dapat suplai energi. Terus masih sambil dirasain terus ya. Kita nggak tahu, tiap orang pasti beda-beda nih. Karena kepekaannya, pituitarinya, segala macamnya beda-beda. Terus aja gitu dulu. Nanti sensasinya kadang-kadang beda-beda tiap orang. Ya, intinya kita mengasih suplai energi ke jantung dan rongga perut. Rongga perut berarti semua ya, ada lambung, ada liver, ada pankreas, ada usus. Masih. Oke, masih. Oke, bagus. Yes, bayangin, rasakan ya. Oke, masih sekitar 30 detik doang, 30 detik lagi. Masih. Ya, tangannya taruh lagi atas paha, pelan-pelan. Tetap rasakan bola energinya. Sekarang teman-teman,
Bayangkan satu orang yang teman-teman kira-kira pengen terapi. Yang teman-teman pengen terapi aja. Mau dia sehat atau sakit, nggak ada masalah. Yang penting bayangin satu orang yang teman-teman mau terapi. Bayangkan. Oh, saya mau terapi si A deh. Gitu ya. Oke. Jangan ngapa-ngapain dulu, bayangin dulu. Si A tuh mukanya seperti apa. Oke. Baiknya dia tuh seperti apa. Kesan-kesan kita tuh apa ya, bagaimana kita menghormati mungkin ke orang ini gitu ya. Bayangin dulu, pakai emosi, bukan emosi ya, pakai muatan emosi, betapa kita senengnya kalau sama dia gitu ya, betapa dia baiknya seperti apa. Bayangin itu dulu biar koneksinya powerful. Kalau kita mau nerapi orang yang belum kita kenal dengan baik, maka bayangkan mukanya seperti apa, kondisinya seperti apa. Oke. Terus kita niatkan kita mau nerapi orang ini. Bayangin dia ada di depan kita, mau dia ngadep apa, kita pegang punggungnya boleh, mau pasiennya kayak duduk boleh gitu ya, atau kayak berbaring boleh. Tiap orang beda-beda gampangnya masing-masing. Tangan kanan taruh di kepalanya, tangan kiri taruh di jantungnya atau di tulang punggung deh biar gampang. Tek gitu. Entah itu dia ngadep ke sana, berarti gitu. Kalau teman-teman bayangin pasiennya lagi tidur, boleh diganti tangan kirinya. Pokoknya satu di tangan, satu di kepala, satu di tulang punggung. Kalau dia kayak berbaring, berarti satu di arah perut juga nggak apa-apa. Push, gitu. Teman-teman bakal ngerasain begitu klik, si energi kita tuh kayak ada yang, kita energi kita kan muter ya di telapak tangan. Tapi nanti kayak ada yang jalan. Kayak ada yang, ada bola kan gitu ya, terus ada ada yang kayak benang gitu ya. Benang, terus ada benang yang dibundar-bundar jadi bola gitu. Tapi nanti ada yang kayak benang lepasnya, dia gerak sendiri kemana gitu. Biarin aja, dan energinya tahu nerapinya harus di mana. Kecuali kalau teman-teman tahu orang ini sedang sakit A, oke, berarti bisa pindah ke titik yang kira-kira pro. Bayangin dulu, fokusin, terusin, pertahankan ya. Karena yang gini tetap butuh latihan. Teorinya udah tahu, tetap butuh dipraktekin. Karena ngebayangin dengan jelas, kalau kita latih akan jadi lebih jelas, lebih jelas. Terus, fokus. Oke, satu di kepala, satu di tulang punggung. Atau bebas, gimana teman-teman ya kondisi. Hitungan tiga, teman-teman bikin dari tangan satu, tangan kanan atau kiri, nyambung ke tangan yang satunya lagi. Jadi misalkan kalau kita pegang kepala sama tulang punggung, kepalanya dipegang, tulang punggungnya dipegang, tapi ada aliran dari kepala ke tulang punggung, antara tangan ke tangan lah, set gitu. Jadi ngebikin garis tangan ke tangan. Satu, cobain aja dulu. Dua, tiga. Des, ada jalur dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Mau dari kiri ke kanan boleh, kanan ke kiri boleh. Lewat tubuh si pasien itu. Berarti kalau tulang punggung makan langsung ya, tulang punggung naik ke atas ke kepala misalkan. Ada kerasa si jalurnya itu. Terus bayangin, masih sebentar, 1 menit. Terus sambil teman-teman niatin semoga yang kita terapi ini lebih sehat, lebih fit, ya, lebih bahagia mungkin. Doain aja yang baik-baik gitu. Oke, masih 30 detik lagi. 30 detik lagi. Jalurnya rasain. Antar tangan itu ada jalur Masih sebentar lagi. Oke.
Begitu nanti saya ngitung sampai hitungan 5 ya. Hitungan 5 teman-teman apa ya? Atau kalimatnya apa? Saya ngitung sampai 5 nih. Hitungan kelima teman-teman putarannya itu dipadetin, tempel di tubuh pasiennya. Jadi nanti pas tangan kita narik, dia bolanya masih di situ. Ya. Kalau paku mah dipakuin gitu ya. Nah, kalau peniti mah apa? Ya itulah, paku payung mah ditempel di sana ya. Jadi teman-teman padetin banget, tempel. Pok gitu ya. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, padetin, tempel, angkat, lepasin pelan-pelan. Oke, good. Tangannya taruh atas lagi, atas paha lagi. Tarik nafas dada yang dalam. 3 kali. Setelah 3 kali nafas perut. Tarik nafas dadanya dalam banget ya, yang panjang gitu. Tahannya selama mungkin. Biar cepat normal lagi. Terus 3 kali doang, terus nafas perut. Oke. Ya, oke. Oke teman-teman, itu yang kita latih hari ini. Latihan hari ini basically adalah saya pengen kita nguasain kunci ketiga. Kunci ketiga itu adalah pas habis buang, ambil semua. Ya, jadi kan kita sampai saat ini secara bertahap nih, dari setahun lebih yang lalu kita belajar gimana sih kunci-kunci dari latihan 1 di buang nafas sampai habisnya itu. Ya kan ya. Kedua sambil ngerasain kepadatan energi baik pas tarik, tahan maupun buang. Kita nggak akan pernah bergerak ke depan kalau ngeplos. Kalau ngeplos diem dulu. Jadi setiap buang, tarik semua selalu kerasa. Itu kunci yang kedua. Kunci yang ketiga adalah ketika buang nafas itu kan berat banget, ambil semua beratnya itu. Itu yang ngebuat latihan kita jadi cepet banget menghasilkan energi yang besar gitu ya. Nah, latihan 3 kali ini termasuk hari ini adalah larinya ke sana sih sebetulnya. Oke, kalau teman-teman ada yang mau tanya, tadi gimana kerasanya, boleh silakan nyalain mic-nya ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu mungkin teman-teman? Ya, Assalamualaikum Kang As. Lah, yuk, gimana Kang Usep? Ya Kang, jadi dari hasil latihan tadi, awal-awalnya waktu kita melakukan pemadatan energi itu dirasakan itu memang ada terasa di telapak tangan itu panas Kang. Panas? Ya, tapi pada saat melakukan terapi, baik diri sendiri maupun tadi mencoba kita menerapi teman gitu, itu terasa di telapak tangan itu dingin kan? Dingin kayak es? Iya, kayak es, betul. Nah, jadi nggak kayak seperti angin. Tapi padatnya ada, muternya ada? Ada kan. Yang dirasakannya itu tangannya itu ada kerenyum-kerenyum gitu, kayak kebas gitu. Terus ada terasa tolakan dan terasa dingin. Dingin di tengah? Iya, benar. Di tengah aja kan, nggak semua. Ini yang sendiri atau ke orang lain? Tadi waktu sendiri tadinya sebelah kanan kan. Waktu di tapak tangan, tangan kanan, waktu di jantung tuh kan. Nah kemudian di telapak tangan ya. Jadi sebelah kanan aja kan. Tangan kanan, terus waktu terapi teman tadi yang kita bayangkan kawan tadi itu makin padat terasa dinginnya kan. Ya, tapi tetap terasa ada bola di tangan itu, terasa ada putar dan tangan kerennya. Kira-kira apa sudah benar itu kan? Oke. Jadi teman-teman sekalian, ini pertanyaan bagus banget. Ini saya justru malah harus nanti mikir lagi nih pertanyaan. Karena ini banyak apa ya? Banyak kasus yang kelihatannya mirip tapi kasusnya beda-beda. Gini, untuk mempermudah, yang pertama patokan kita itu adalah si kepadatannya dulu aja. Ya, selama kita bisa ngerasain bulat, padat,
it will works gitu ya. Berarti terapinya berjalan gitu ya. Nah, masalah titik yang dingin ini coba nanti Kang Usep beberapa kali latihan mandiri, coba lagi ya. Apakah konsisten itu dinginnya begitu atau gimana gitu ya. Saya kayaknya sih kalau Bu Anasir sih bukan ya, karena itu nggak berusaha masuk sih kayaknya. Ya, cuma muter aja kan ya? Ya, sebenarnya dia hanya di telapak tangan di sini aja Kang, tapi nggak seluruh. Hanya di tengah lagi ya? Di telapaknya. Untuk sementara jawaban saya adalah Kang Usep coba latih dulu. Apakah konsisten seperti itu atau enggak gitu ya? Nah itu dulu aja. Saya ini jawabannya tergantung bercabang gitu, banyak ini gitu. Tapi kalau hawa dingin sih saya juga pikir enggak. Soalnya kalau hawa dingin itu dia ngalirnya dari dalam, dari sini, kerasanya ke situ. Dan saya yakin tadi enggak gitu. Apakah memang energi di sekitarnya Kang Usep gitu? Jadi begitu dikumpulin karakternya jadi rada-rada adem gitu. Nah saya juga kurang tahu kalau gitu. Cobain aja dulu latihan itu ya. Oke. Bagus. Thank you masukannya nih. Yuk teman-teman yang lain nanya dulu mungkin. Yuk maka langsung nyalain yang udah di mute ya. Kang Joko nyalain lagi Kang Joko. Gimana? Oh Kang Amsori, mic-nya mati. Mikrofonnya. Ya. Ini kan selama ini saya udah nggak ngerasain panas, nggak ngerasain dingin, ngerasain kayak muter-muter. Pas tadi terapi ini juga rasanya di ada kayak panasan gitu ya, pas terapi ke orang di aliran badan kayak nyalurnya kayak ke pasiennya. Ya jadi nggak ngerasain panas, ngerasain dingin, bukan ngerasain panas itu makanya. Kalau padatnya kerasa? Padat kerasa kayak angin. Kayak angin. Oh iya. Terus ada pas tadi terapi di sini berasa kayak nyalur gitu. Tapi nggak panas kayak gitu. Oke, siap. Oke, Akang dan Teteh. Pertama, caranya saya gituin. Oke. Akang dan Teteh. Jadi ketika kita terapi itu nggak harus ada kerasa panasnya. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi ketika kita terapi yang harus kita coba rasakan itu sebetulnya si padatnya itu. Kalau udah muter kayak Kang Amsori tadi ceritain, begitu ditempel kayak ada muter di sini muter, terus ada yang kayak jalan sendiri gitu. Nah, itu berarti udah bagus banget. Itu yang kita cari. Ya. Nggak harus panas ya, teman-teman sekalian ya. Karena apa? Karena fase latihan kita juga mungkin belum bisa konsisten di panas yang benar-benar hawa panas yang kita inginkan. Begitu. Nah, jadi patokannya cukup di yang level di bola energi yang muter itu. Nah, justru ini menurut saya sangat-sangat efektif sih kalau kita pakai sebagai indikator, karena justru dengan begitu kita bisa cari tahu tuh kemana dia bergeraknya. Nah, ini juga bisa dipakai kalau teman-teman mau mendeteksi, misalkan pasien ini bilangnya sakit apa, misalkan pusing atau apa, tempel dulu, rasain si energi itu teh ngalirnya kemana. Ketika kita misalkan kok ke perut ya, udah berarti tempel berikutnya di perut gitu ya. Jadi justru kita harus sering ngelatih, terutama dari bola energi telapak tangan kita tempelin, pluk dia kemana jalannya. Nah itu gitu kan ya, udah bener Kang, nggak harus panas ya, dan nggak harus atur nafas. Makanya tadi juga kan nggak ngatur nafas ya, kita ngatur nafas justru pas di latihan-latihan. Kalau gen terapi sih nafas biasa juga harusnya udah oke sih kita mah ya. Oke. Yuk, ada pertanyaan lain mungkin? Tadi ada chat kayaknya. Mana chatnya ya? Oke, chatnya mana tadi? Oke. Dari Kang Eko, pas terapi tadi kayak main yoyo Kang, seperti tadi. Iya gitu. Iya mirip lah. Ya.
Jadi kita bisa ngerasain si energi keluar dari badan kita gimana ya. Jadi ingat, ketika kita nerapi itu kita intinya makan harus memperhatikan si pasien ini butuh energinya segimana, kemana. Jadi kita harus benar-benar merhatiin, kalau kayak nyuapin bayi lah gitu. Kita mau nyuapin. Jadi kita harus pelan-pelan perhatiin mulutnya di mana, segala macam. Beda, bukan tiba-tiba di nyuapin langsung jebret, lempar segala macam, nggak gitu. Jadi bukan karena kita energinya gede langsung blar gitu, blar, udahlah jebret-jebret aja, nggak gitu. Justru kita harus lebih peka mendiagnosa energi kita, ngecek gitu ya, pasien ini butuhnya di mana sih sebetulnya kan gitu. Nah, kita larinya ke arah strategi yang itu gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin karena kita juga mungkin ya kalau zaman dulu pun saya nerapinya tarik nafas jebret udah panas segala macem, udah tempel aja, nggak peduli gitu ya. Dia butuhnya seliter, saya kasih 100 liter misalkan gitu. Nah, tapi itu menurut saya nggak efektif sih kalau yang gitu-gitu sekarang gitu ya. Kita malah harus belajar lebih peka, orang ini butuhnya 1 ya kasihnya 1 kan gitu ya. Orang ini butuhnya di mana ya kita coba di mana sih butuhnya kan gitu. Oke, mungkin teman-teman ya tanya lagi Kang Tete ya. Terapi yang gini tuh efektif banget buat teman-teman seringin setelah latihan bisa gitu ya. Kan jantung mah kemana-mana ya darahnya, jadi bisa nitip energi di situ gitu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kumaha. Ya. Ini mau apa namanya? Nanya ini tadi waktu terapi diri sendiri yang ini tempel ke dada sama perut itu kok sempat ini ya kayak ada bau gosong gitu ya. Bau gosong. Iya. Seberapa detik itu pada bau gosong terus muncul yang agak aneh-aneh. Terus saya hilangkan konsentrasi terus. Kelihatan. Iya, kelihatan. Ya udah terusin aja. Yang tadi saya jelas lihat sih Kang Amsori harus bersihin anasir. Mungkin Kang Joko juga ada sedikit-sedikit. Gini ya, teman-teman sekalian. Yang namanya anasir itu bukan semerta-merta hanya karena kita dulu belajar apa, nelen pelor atau puasa atau apa ya, nggak seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kita lewat di tempat mana atau habis nerapi apa, ada yang nempel kitanya nggak nyadar gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka kecolongan lama-lama, kenapa ya pegel-pegel gitu. Kita cuman rasanya pegel doang gitu. Padahal sebetulnya mungkin energi yang nggak kompatibelnya udah numpuk banyak gitu ya. Itu kejadian kok di saya juga gitu. Pas waktu saya ke Sulawesi gitu. Saya pikir zaman dulu kan saya pikir anak HI nggak pernah mana mungkin tembus, mana mungkin apa tembus aja itu mah. Ternyata begitu. Jadi dia mungkin nggak langsung gimana ya, tapi nempel dikit. Nah, itulah pentingnya kita setiap habis terapi bersihin gitu ya. Entah itu yang kayak memendarkan, terus buang ke tanah atau gimana, bebas caranya ya. Nah, termasuk yang gitu-gitu. Ya. Jadi sering bersihin aja. Nanti dia akan ngebentuk sendiri kok. Gitu ya. Jadi kita harus tetap mawas diri bahwa walaupun kita berlatih untuk muterin energi, harusnya energi yang berputar itu memang lebih sulit. Karena otomatis cleansing gitu. Cuman kita juga harus mawas diri bahwa sesempurna-sempurnanya sistem tetap ada maintenance lah, ada celah-celah yang kadang-kadang kita juga nggak. Ya mungkin lebih parah kalau kita nggak punya putaran energi gitu ya. Tapi udah putaran energi itu tetap harus dibersihin, harus di maintenance berkala gitu ya. Itu aja Kang, berarti alhamdulillah Kang guys gosong saya pikir. Oke, ada pertanyaan lagi, ayo. Ya Kang. Iya. Waktu menerapi sendiri itu kan kalau sendiri-sendiri sih biasanya ditempel kerasa hangat, tapi tadi pas dijarakin kerasa hangat juga Kang di dada sama di perutnya. Habis itu kalau pas nerapi kebetulan tadi bayangin orang tua kayak nyentrum sih nggak tahu ya, tapi kayak ada yang nembak-nembak gitu di tangan. Sama sekarang kalau saya juga nerapi biasanya kan memang ngerasa bola yang seperti yang Kang ngajarkan. Kok akhir-akhir ini kayak ada yang
gerenyem sih enggak, kayak ada yang nembak-nembak gitu. Dari Di kita ke jari kita yang ke nembak, pasien. kita terima tembakan. Kita yang nembak. Kita yang nembak. Oke. Saya yang nembaknya. Kalau biasanya kan cuma kerasa, ya biasanya kan bulat putaran. Tapi sekarang kok kayak kadang-kadang muncul gitu, kadang hilang, kerasa bola lagi gitu. Itu proses yang sekarang saya alami gitu, Kang. Diikutin, Kang. Terus satu lagi, Kang. Ya, Kayaknya oke. energi. Gimana, Kang? Terusin dulu, sok, terusin. Nggak, kayaknya sekarang energi padatnya kok agak lain ya, Kang. Bedanya yang saya rasakan tuh ada faktor alam yang sekarang nih, kan. Beda Lainnya padatnya gimana? kok beda gitu, Kang. Apa karena kondisi ya padatnya lebih padat dari yang lain-lain gitu. Apakah cuma emang saya yang lagi naik kondisi badan, atau kondisi alam sekarang kan kalau didengar TV tadi kan matahari nggak ada bayangan. Itu dulu, Oke. Kang. Siap. Oke. Ketika terapi, kasus pertama ya, ketika terapi biasanya ngerasain bulatan, terus kerasa ada yang kayak jalan gitu, nembak-nembak gitu ya. Itu berarti bagus, Kang. Itu berarti sudah masuk fase berikutnya. Jadi sebetulnya memang energi itu begitu tempel, dia otomatis nyebar ke tempat yang dia perlu gitu ya. Itu sebetulnya kalau nembak berarti dia cepat geraknya. Kalau secara lambatnya kita ini tadinya bola nih. Nanti itu kayak tadi saya bilang, nanti kebentuk kayak selang-selang sendiri gitu di situ teh. Misalkan kita nempelin di perut, ternyata misalkan di perut itu butuhnya di liver misalkan. Sebetulnya nanti ada putaran yang kita buat, dia nyalurin energi yang, kan putaran itu buat ngumpulin energi sebetulnya ya. Nah, energi yang ngumpul itu nanti nyalur sendiri ke pakai kayak kabel gitu. Kayak kabel ke titik-titik yang memang perlu. Nah, kalau cepat emang kerasanya kayak nembak-nembak gitu. Nah, berarti Akang udah bisa ketika tempel, kemana nih? Gitu ya, sambil dirasain, ke sana. Terus udah fokus aja. Nah, paling gampang sih memang kita tetap fokus di putarannya, karena kan intinya motornya yang kita kuatin kan. Nanti juga energi nyalur sendiri gitu. Nah, tapi kalau nanti motornya udah yakin udah oke, Akang bisa mulai ngerasain kemana sih si saluran itu ngebukanya. Jadi ternyata misalkan liver, berarti nanti saya bikin langsung aja di liver gitu. Itu bagian dari deteksi yang jalan sih sebetulnya. Karena dia ini gitu ya. Itu kalau yang masalah nembak dari kita ke pasien. Nah, kalau yang dari pasien ke kita biasanya itu baru anasir gitu ya. Pas kita nembak masuk set gitu ya, misalkan ada yang kerasa set, berarti itu mungkin ada anasirnya, energi yang nolaknya gitu. Tapi kalau dari kita ke pasien sih harusnya aman-aman aja. Kedua, kerasa padat itu saya nggak tahu ya gimana teman-teman kerasanya, tapi memang dari teknik latihan kan kita nambah yang gini, set yang gitu tuh. Nah, yang gerakan ini tuh memang super banget madetin, banget. Walaupun gerakan cuma tarik, tahan, buang. Kalau benar, ini madetin ke sana. Nah, pas gini di sini ada putaran energi gede, buas, muter di sini, dipadetin. Nah, kalau benar pas buang nafas digituin zet gitu, itu gede banget. Nah, gerakan simple tapi edan banget lah menurut saya gitu ya. Kalau dilakukan dengan tepatnya apa? Buang nafas sampai habis, energi gede banget, ambil semuanya. Itu otomatis kalau teman-teman latihan pakai yang itu, diselipin di mana aja, itu energinya bakal lebih dahsyat lagi. Nah, bakal lebih capek lagi dari biasanya. Ya. Mungkin kata saya sih efek dari si gerakan tambahan yang udah kita, mungkin 3 kali latihan ini kan kita tambahin terus yang ini. Gitu ya. Nah, apakah itu dari energi sekitar? Itu silahkan dicoba masing-masing. Gimana sih kerasanya di tempat masing-masing kan gitu ya. Nah, saya belum soalnya saya terus terang hari ini nggak merhatiin gimana-gimananya. Jadi saya belum bisa jawab tentang apakah ada faktor dari alamnya sendiri gitu. Tapi di kondisi alam yang standar juga, kalau kita memang fokus dan konsentrasi, pasti tebalnya lebih dari biasanya gitu. Nah, yang saya pengen bilangin ke teman-teman adalah kenapa sih kita harus latihan
madetin seedan-edan itu. Apakah kita butuh segede itu? Sebetulnya enggak. Tapi kita latih seedan itu supaya otak kita ngerekam. Oh, level segini teh segini gitu. Misalkan level 100 tuh gini. Kalau 110 kayak gimana sih? 120 kayak gimana? Kalau otaknya udah sampai ngerekam, tok kapanpun kita butuh 120, kita bisa ngeluarin itu dengan cepat gitu. Karena sebetulnya bukan energinya yang kita simpen. Ini yang paling penting ya teman-teman ya. Bukan energinya yang ya energi kita simpan juga sih, tapi yang kita simpan yang paling besar itu sebetulnya adalah program di otak. Ya, ya itu kayak misalnya kayak nulis deh gitu ya. Begitu kemampuan nulis udah kita simpan, mau apapun ya kita bisa keluarin kan gitu. Nah itu kira-kira gitu ya. Jelek kan analoginya bukan gitu sih. Soalnya energi itu ada di sekitar kita, bisa disedot kapan aja gitu loh. Tapi masalahnya bisa nggak kita punya pompa yang bisa 120 kan gitu. Nah, pompa 120 itu bukan hanya dari ngatur nafasnya aja, tapi dari otak kita pernah nyampe ke 120. Jadi kita tahu, oh ini pompasannya 120 watt. Oh kayak gini. Energi mah bisa dari mana aja. Kalau kita punya air mah bisa dari mana aja. Kalau kita punya pompanya jadi itu. Ya, jadi itu kenapa kita perlu berlatih sekeras mungkin di waktu yang ada. Kita kan cuma waktu sempit ya latihannya. Tapi kita perlu sekeras mungkin apa? Supaya kita tahu otak kita tuh ngerekam, badan kita ngerekam. Oh kayak gini tuh yang namanya dahsyat itu. Maka kapanpun kita mau, kita bisa ngeluarin lagi. Dan energi mah tinggal nyerap dari mana-mana. Semua sekeliling kita energi semua kan gitu. Itu semoga kebayang ya. Jadi jangan khawatir kekurangan energi. Energi mah di mana-mana. Tinggal pompa kita seperti apa, berapa watt nih kekuatan pompa kita kan gitu. Itu jadi jangan takut juga nerapi banyak orang, energi mah gampang sebetulnya. Tinggal bisa nggak kita muterinnya kan gitu. Itu mungkin ya, semoga kebayang tuh yang poin terakhirnya itu. Oke, ada satu lagi mungkin yang mau ditanyain? Silahkan. Ada yang tadi deg-degan, jeduk gitu? Nggak ada. Ya udah, oke deh. Kalau gitu, kalau ada kan, yuk satu lagi nih kan. Tapi ini boleh. Masalah ngimplong nih kan. Ngimplong lagi, oke. Ngimplong lagi, karena terus diulik terus nih kan. Cuma ini sensasinya agak berbeda-beda. Jadi biasanya itu dapat visualisasi yang gambar walaupun hanya beberapa, ya hitungan 1 detik 2 detik kan. Tapi sekarang ini bercampur dengan seperti kayak menghayal. Tapi kalau menghayal itu kan kita yang memprogram mau kemana-kemananya seperti apa, kita yang menciptakannya gitu. Tapi kalau ini seperti menghayal, tapi dia berjalan sendiri gitu kan. Berjalan. Kita nggak bisa ngatur, kita ngikutin flow aja. Iya, kita ngikutin aja gitu. Nah, memang berbeda-beda. Dan satu lagi kan, saya pernah latihan itu, tapi saya seperti dilempar sama seseorang kayak dilempar batu gitu kan. Jadi saya nyata nggak? Sakitnya nyata nggak? Nggak terasa sakit kan. Belum sampai level yang sakit gitu. Cuma batu itu kayak dilempar gitu, saya sempat ngelak gitu pada kondisi itu mata. Jadi umat saya sempat terkejut juga. Apakah itu juga salah satu nyimpangan? Itu aja kan. Terima kasih kan. Assalamualaikum. Oke. Indikator sederhananya gini. Ini salah satu indikator ya. Kalau tempat itu atau situasi itu belum pernah kita gini. Kalau kita itu belum pernah ke suatu tempat itu di alam nyata gitu ya. Misalnya kita tiba-tiba kemana, kita nggak tahu ini di mana, belum pernah lihat, belum pernah apa. Beda dengan misalkan, ke warung. Kita udah pernah ke warungnya, gambar warung udah ada di otak kita kan gitu ya. Tapi ini kalau tiba-tiba gambar muncul kita nggak tahu dari mana, itu basic, itu salah satu indikator bahwa kemungkinan besar dia memang lagi tuning ke frekuensi-frekuensi itu. Jadi bukan menghayal gitu ya, bukan kita ngalamun dibuat-buat gitu ya. Nah, cuman memang antara ini memang tipis sih batasnya. Misalkan gini ya, kita lagi ke sana terus mikir, bagus, kayaknya kalau ada bola warna pink bagus nih. Nah, kalau kita bilang gitu, otak nanti nambahin gambar. Kadang-kadang gitu. Nah, jadi memang ketika dalam fase yang Kang Usep ini, memang cuman ngikut. Yang dilakukan memang simple banget. Ikutin, lihat, udah gitu aja. Jangan menilai, gitu ya. Udah, lihat aja, lihat. Ini kan lagi cari, berarti masih kayak kemarin, masih cari frekuensi kan, cut gitu ya. Nah,
jangan berusaha dikendaliin dulu, biarin aja gitu, biarin aja. Nanti akan ada suatu saat di mana akan satu tempat diem rada lama. Itu sama kayak kalau kita lagi latihan kan sok dikumpulin gitu ya, nggak dikemana-manain gitu. Nah disitulah nanti akan mulai bisa eksperimen jalan tuh kayak gimana. Itu jadi larinya bukan ke nyemplung lagi, tapi hampir kayak lepas sukma gitulah, gitu ya. Jadi sensornya lebih banyak. Bedanya apa sih nyemplung sama lepas sukma? Sama-sama aja, cuman sensornya lebih banyak gitu. Jadi ada tekanan, ada apa, kayak beneran di sana gitu ya. Tapi tetap di sana itu hanya energi doang gitu. Jadi nggak usah khawatir tiba-tiba misalkan ditimpuk, ya kaget mah pasti ya wajar refleks gitu ya. Kena juga ya biasa aja sih sebetulnya mah kan gitu. Cuman memang kaget mah kan nggak bisa ini ya tiba-tiba blur di sini, blur di mana ya susah juga. Gitu. Terusin aja Kang. Nah, itu mah udah jalannya udah ya gitu. Begitu nanti udah biasa nangkep frekuensi, biasanya ada satu frekuensi yang memang lebih nyaman akan latihan di sana. Gitu. Tuh. Mungkin itu dulu ya teman-teman sekalian. Thank you banget nih latihan hari Seninnya. Kalau ada pertanyaan di grup ya. Oke. Kita tutup bareng-bareng dengan istighfar, astagfirullahaladzim, mohon maaf kalau saya ada yang salah, alhamdulillah, doa akhir majelis, subhanallah, astagfirullahaladzim. Oke, nuhun pisan, jangan lupa minum sebelum tidur, semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.